Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kembali kita kesempatan, kesehatan, keluangan waktu, dan kemudahan urusan di hari ini yang membuat kita bisa berkumpul di majelis ini. Semoga masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun lingkungan sekitarnya semoga Allah berkahi. Dan semoga semua pihak yang terlibat, baik yang mendukung support material dan imaterial, semoga Allah lipat gandakan kebaikannya. Dan mudah-mudahan setiap putaran roda kita di tempat titik start sampai titik finish di tempat ini menjadi jalan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Dan semoga kelak Allah kumpulkan kembali kita di dalam sorga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Baik, malam ini kita akan coba bincang-bincang dengan tema yang diusung oleh netizen. Naon cenah? We're only gonna die. Di sini banyak penerjemah sini ya. Coba dari Rondi Timur Leste. Apa ini? Kita cuma akan mati. Kita cuma akan mati. Jadi ujung-ujungnya mau tidak mau kita akan mati. Terserah terjemahan Anda seperti apa. Intinya baik gitu kan. Tema ini satu di antara yang menarik perhatian saya. Itu di mesin pencari Google ada Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Indonesia. Saya terkejut membacanya, ternyata tingkat bunuh diri di Indonesia sangat tinggi. Cuma dalam catatan itu belum semua tercatat karena sebagian besar justru malah tidak dilaporkan dikarenakan terkait dengan aib keluarga. Bahkan itu hampir setara dengan Korea itu. Jadi tahun 2020 itu yang tercatat itu minimal itu 2.700 kematian yang disebabkan bundir. Gitu. Lain blunder, bundir. Itu, yakni bunuh diri. Dan itu sesuatu kekejian yang sangat besar dalam Islam. Kita tidak mensyukuri atas hidup yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan yang tercatat di sini percobaan bunuh diri itu hingga mencapai angka 72.000 orang di tahun terakhir yang mencoba bunuh diri tapi gagal. Dan ada sebagian yang mencoba lagi mungkin gitu. Itu. Ada yang mencoba lagi hingga akhirnya mati, ada yang mengurungkan niat kembali. Nah, faktornya pemicunya macam-macam. Cuma yang cukup tinggi itu dikarenakan perekonomian. Nah, itu satu di antara cermin dalam kehidupan betapa pentingnya tuntunan ilahi. Betapa pentingnya tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena hanya kitab suci yang sanggup menjawab terkait apa-apa yang kita jalani dalam hidup ini.
Dia yang bisa menjawab asal kejadian kita. Dia yang bisa menjawab secara objektif tentang tujuan kita diciptakan. Dia pun menjelaskan secara objektif hikmah apa yang tersimpan dari apa yang dia tetapkan dan bagaimana kesudahan setelah manusia ditimpa mati. Walhasil saat itu tiba, semoga kita semua oleh Allah dianugerahkan husnul khotimah. Allahumma inna nas'alukal husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Memang semua sudah ditetapkan oleh Allah, ada ajalnya. Ajal teh naon cenah? Ya batas, ya akhir. Surat naon teh surat naon? Anu baca. Anggeus kayak itu pindah. Itu. Jawab. Silakan surat tahun Al-A'raf 34. Sok baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Setiap umat mempunyai ajal. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak dapat pula meminta percepatan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi semuanya itu ada ajal. Maka substansi paling tidak dari tema kita. Kumaha macana teh waceng teh macana kumaha? Itu kumaha where kumaha macana teh? We are only gonna die gitu ya. Jadi substansi dari will only gonna die itu yang pertama, hidup itu harus dimaksimalkan. Setuju nggak teman-teman? Kenapa harus dimaksimalkan? Karena ada akhirnya. Yang kedua, hidup ini harus bersungguh-sungguh. Nah, tapi sayang manusia sudah diperingatkan oleh Allah, hampir kebanyakan orang tidak memaksimalkan waktu. Bahkan tidak bersungguh-sungguh.
Maka diingatkan dalam surah favorit kita tuh, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekalian ada berita, entah ini gembira atau duka, saya pun tidak tahu. Tapi mungkin kalau jadi akan ada 2 kameramen nih kita, Dik. Jadi tadi subuh saya ditelepon oleh Trans 7 dari program acara Jalur Langit. Mereka katanya tertarik dengan program kita. Gitu. Tanya-tanyalah sana sini gitu. Boleh nggak diliput ya? Boleh saja lah gitu. Saya mau menyuruh enggak, nyarang juga enggak, silakan aja. Nanti mungkin ada syuting Pak, oh boleh silakan. Kalau boleh tanya di majelis Bapak, ada nggak orang-orang yang tadinya runtah sekarang jadi ahli ibadah? Oh banyak. Banyak itu. Beneran nih. Jam 5 subuh habis sholat tuh. Gitu. Banyak. Gitu. Ya nantilah kalau kita ajuin dulu ke tim kerabat, gitu, tim kerabat kerja. Nah kayak gini, gitu. Nanti kalau ya saya ke Bandung sana. Siap. Gitu. Bahkan banyak mantan artis juga, gitu. Aldi Bragi. Itu saya bilang gitu. Nah, apa yang membuat Anda terdorong itu? Ya suka lihat-lihat IG gitu. Kayaknya gambarnya aneh-aneh gitu. Kajian gue gambarnya tengkorak gitu. Itu mengingatkan mati aja. Gitu. Ditambah yang sekarang itu kan itu tuh yang Gonadai itu tuh. Itu unik Pak gitu. Terus musiknya juga metal lagi gitu. Memang backgroundnya saya dulu seorang pada band kepret gitu. Gitu. Ya, itu wacana lah, mudah-mudahan kalau Allah merealisasikannya, mudah-mudahan itu untuk kebaikan kita semua. Amin. Enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Toh bukan tujuan kita toh. Nah, Nabi Muhammad. Nah, itu satu. Jadi substansi well. We are where sih? You're only gonna die gitu ta. Jadi hidup itu harus dimaksimalkan. Yang kedua, hidup harus bersungguh-sungguh. Jangan seperti tadi sementara orang saya pun terkejut gitu, yang upaya bunuh diri sampai 72.000 orang. Itu angka terupdate itu. Itu kan ternyata banyak juga ya. Orang-orang yang kira-kira itu orang-orang yang stres, orang yang bahagia kira-kira tuh. Nah, ada nggak dia teman-teman yang udah ada upaya bunuh diri gitu, mau makan roti yang udah kadaluarsa gitu. Atau tiba-tiba datang ke bengkel Eboy minta oleh urut gitu. Nggak ada ya. Mang Boy tolong jangan dikasih ya. Jangan dikasih. Kalau ada teman-teman minta oli bekas jangan dikasih. Gitu. Takutnya dikonsumsi itu bahaya itu. Terus ke Mang Tama minta majun, jangan dikasih. Takutnya dikasih terigu nanti dimakan tuh bahaya itu. Nah, itu saya sebut turut prihatin lah dengan data itu. Sayang ya, hidup yang sebentar ini kok disia-siakan. Nah, satu, ada istilah ajalun. Ajalun itu sering dimaknai mati atau akhir, batas. Jadi tergantung, kalau bicara masa hidup ada batas, ada akhir. Kalau bicara tinggi ada batas, ada ajal juga. Bicara pengetahuan ada batas. Bicara keyakinan ada batas semua, ada batasnya.
Nah, termasuk bicara ketahanan untuk ngangkat barber, ada batasnya. Ketahanan Pak Adi untuk stay di balong, ada batasnya nggak? Ada. Batasnya apa? Jenuh pengen pulang. Nah, termasuk ngaji juga ada batasnya ini. Datang gembira, semangat, lama-lama udah habis pengen pulang. Gitu. Ya, ada yang langsung pulang, ada yang ngagoler heula di situ. Nah, itu pilihan tuh ya. Gitu. Kebetulan ada fasilitas juga untuk para musafir gitu. Tinggal nanti pengajuan bantal nanti ya. Sama selimut ya. Nah. Satu ajal. Yang kedua ada kata sinun. Sinun itu apa? Usia. Tapi ini konotasinya hewan atau tumbuhan. Sinun pun bermakna gigi. Nah. Jadi kalau ingin melihat seseorang usianya itu dewasa atau masih remaja anak-anak, satu di antara alat ukurnya tinggal liwe huntuna. Coba Bib, i. Agak sekolot. Geus umuran. Sudah ada sinun, giginya udah copot tuh. Wah, depan tuh. Ditambah janggutnya udah putih gitu. Berarti itu kemungkinan 40 lebih itu kemungkinan. Gigi itu. Nah, ada istilah umrun. Nah, ini umur. Nah, yang darinya lahir kata makmur. Lahir kata makmur, kata umroh, kata takmir. Nah, jadi orang yang memakmurkan umurnya dinamai makmir, takmir, gak mesti masjid. Gak mesti ya. Jadi kan kita hanya diperkenalkan takmir masjid. Gitu. Kita pun harus takmir nafsi. Takmir dirimu sendiri. Makmurkan dirimu sendiri. Itu. Setelah makmur diri kita, baru makmurin masjid. Boleh. Karena kalau kita belum makmur diri, lalu memakmurkan masjid, alih-alih makmur masjidnya makmur, malah yang dijadikan target memakmurkan diri di dalam masjid. Nah itu kan bahaya. Itu. Dan itu kasusnya lumayan banyak. Sehingga oleh KDM itu dana hibah di stop. Karena banyak ditemukan lembaga-lembaga pendidikan mengatasnamakan Islam, tetapi itu palsu. Dibuat hanya untuk menyerap saja anggaran negara. Gitu. Deret. Menurut penelitian. Dan memang kita juga merasakan itu. Dulu kan nggak ada tuh rumah-rumah tahfiz, sekarang hampir di mana-mana tuh. Di Gang Letik ya ayah ya nama. Betul nggak? Cerita banyak ya. Tuh di Cilengrang kalau ujung banyak tuh. Nah, itu ajalun, sinun, umrun. Dan kalau kita bicara tempat tinggal kita, yang di situ ketika datang, semua makhluk yang berada di dalamnya akan mati. Yang kita lebih mengenal dengan hari kiamat. Kalau melihat Al-Quran, hari kiamat itu suatu peristiwa yang sangat bersifat rasional. Bersifat rasional, bersifat ilmiah, bahkan bersifat materi. Seperti digambarkan oleh Al-Quran tentang bagaimana goncangan itu. Nah, goncangan itu seperti dalam surah apa tuh? Al-Zalzalah.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sangat-sangat mudah dimengerti oleh akal karena kita sering bertemu dengan getaran sebagian bumi yang dinamai gempa. Dan ketika gempa terjadi di satu titik, di situ seringkali terjadi bangunan-bangunan roboh ditambah korban jiwa. Nah, ketika di Cianjur sampai itu Bapak Roni Timur Leste cuma 3 bulan di sana, hingga punya istri muda di sana. Itu banyak korban ya. Oh, korbannya banyak, bangunan juga banyak yang amblas gitu. Termasuk gempa di mana lagi Pak Roni? Gempa di mana lagi? Garut ya. Garut. Nah. Dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata itu tidak hanya terjadi di Indonesia, itu di seluruh negara itu. Satu. Coba baca. Silakan baca Bang Nis. Jangan satu. Ya. Semuanya aja deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan isi perutnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengannya? Pada hari itu, bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka masa yang Allah anugerahkan itu, Islam memperkenalkan dengan kata umur. Wa ma nu'amirhu nunakhisu fil khalqi afala ta'qilun. Nah, ini memberi kesan spiritual.
Kalau ini material. Nah, sehingga siapa yang hidupnya digunakan fokus mengejar material, maka siap-siap jiwanya akan ditimpa kesengsaraan. Karena kita ini sebetulnya fitrah kita itu makhluk spiritual yang ditugaskan untuk menyembah Allah, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Contoh ini kopi spiritual atau material ini? Material. Jadi material tolongnya lain kata ko besinya kade bisi pikiran dirinya ngomongkeun lain eta materi maksudnya kade. Ya kan ini ngomongkeun kesik keluar lain eta bukan itu, Bro. Karena pikiran orang mah toko material teh nu kitu gitu. Material itu sesuatu yang berbentuk fisik. Gitu. Atau dalam bahasa ekonomi cenah konkret. Ada barang konkret, ada barang abstrak. Namun spiritual mah abstrak. Nah, contoh. Satu di antara aktivitas kita di sini ngaji ini, saya mengajak, mari kita jadikan aktivitas ini spiritual. 100%. 100%. Kalau saya memaknai aktivitas ini material, maka saya akan mendapat kerugian. Termasuk Anda. Naon kudu kieu idanganana. Cik nu lain. Gitu. Teu boga rasaan, mun gorengan, we bosen atuh. Boluna teh eta wae. Sampai katalah bolu istiqomah. Berarti naon tah? Targetna material. Itu. Maka innal insana lafi khusr. Rugilah Anda. Rugilah saya. Kalau material itu sesuatu yang saat tampak di dalam benak orang yang menyukainya akan muncul suka. Itu ta. Kalau yang non material ketika tampak ada kesempatan saat untuk melakukan amal, dia akan gembira. Gitu. Ada gairah. Beda. Gitu. Pernah tuh ngedahleun bergairah. Aing bergairah kieu gorengan. Paling kabita gitu kalimat teh mau bergairah gitu beda itu. Siapa yang gagal menjadikan hidupnya spiritual, maka di umur tertentu, di usia tertentu, dia akan ditimpa kebosanan, dia akan ditimpa kegelisahan, dia akan ditimpa kegalauan, dia akan ditimpa kekecewaan, dia akan ditimpa hal-hal yang kita namai kemarin itu disebut dengan delusi. Bakal benang itu. Sehingga terjadi satu dorongan dalam dirinya tanpa sadar setan yang berprovokasi hingga bunuh diri. Percuma saya hidup. Gak ada artinya. Saya selalu gagal. Tidak ada orang yang sayang sama saya. Setiap kebaikan aku tidak dihargai. Karena dimaterialkan. Gitu. Sampai Weli pernah upaya bunuh diri, loncat di tangkal cengek. Gagal. Ditangkal. Nah, itu belum hijau teh. Lencak. Gagal. Terakhir mah di Kembang Putih Malu. Gagal. Meren takdirnya belum mati ya. Gitu. Jadi tolong dispiritualkan ya. Kalau tidak akan rugi kita. Jadi kalau aktivitas spiritual itu patokannya
atau situasi dalam jiwanya dinamai sensasi. Nah, sini. Sensasi. Dan kalau sensasinya itu kena, ketika seseorang berbuat amal yang ditargetkan orientasinya akhirat lillahi ta'ala, maka jiwanya akan merasakan senang. Nah, sehingga dia berkegiatan itu dengan jiwa yang senang dan akhirnya dampaknya menyenangkan. Gitu. Walau tidak mengenyangkan. Karena mengenyangkan materi itu. Tapi sering muncul ekspresi dari Mas Wawan, jadi zohir wal batin. Zohir wal batin, mengenyangkan dan menyenangkan. Berarti ya material, ya spiritual. Gitu. Nah, ini senang dalam diri sehingga menyenangkan. Nah, terus ada lagi humor. Orang yang senang, situasi jiwanya yang sedang senang, ditambah lagi tenang, maka orang itu mudah untuk humor. Tapi kalau orang sedang tidak senang, dia tidak bisa humor, di humoran, domah langsung. Mau nyung. Lucu banget. Nah, itu orang itu sedang bermasalah spiritualnya itu. Gitu. Domah teh naon cenah monyong domah. Ya rada islami lah gitu. Tong si monyong teuing gitu. Si domah gitu. Lamun calang apoe si patah eta. Gitu. Mun ngaji teh oh, patah eta. Patah teh muka gitu tah gitu. Mana jadi boga Abdul Patah? Di mana? Sok calang apa yang ngaji? Di Abdul Patah gitu. Itu lamun monyong we berarti Abu Domah gitu. Sosok yang selalu diikuti dengan monyong gitu. Abu Domah gitu. Tarengah halus teh. Gitu. Gitu. Kajian malam ini akan disampaikan oleh Bapak Abu Domah. Tuh, jadi senang, humor. Jadi kalau orang sudah tidak senang dan tidak humor, itu sedang ditimpa stres itu orang. Dan jangan dekati dia, itu bahaya. Itu sedang berbahaya itu. Itu bisa senggol bacok itu bahaya. Nah, terus kenapa? Karena di tempat ngaji mendapatkan apa tuh? Pencerahan. Nah, pencerahan itu kalau bahasa Arabnya anwar. Gitu. Kalau bahasa filsafatnya masyrik. Nah, nuril masyrik. Kalau bahasa Inggrisnya iluminasi. Nah, jadi maksudnya pencerahan dari anwar. Jadi dia tercerahkan dan dia jiwanya sedang mengalami sensasi senang sehingga dia punya kecerdasan humor. Di humor itu ada intelektualnya ternyata. Ditambah ketika ngaji itu kita bisa atau ada keinginan seperti orang besar. Jadi ketika mendengar kisah orang-orang hebat, baik itu di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan itabo tabi'in, atau tokoh-tokoh di tanah air, itu akan muncul. Saya harus seperti orang itu.
Tuh. Seperti Deddy Mulyadi itu ngikuti Umar itu. Sekemampuannya. Saya salut juga. Ayah petani, kita naik Alphard, sepedana ku si Eta. Eta kan kakarek terjadi di Indonesia udah gitu. Itu nulisan Umar itu. Lalu si Emang diberi duit yang cukur buuk, diberi duit yang beli pendengar, dah berada budak dengan aki-aki 80 tahun. Masih kena mengalah jukut. Tah Mang yang balanja nak. Tah yang kontrakan nak. Gitu. Teh Umar bin Khattab gitu teh. Gitu. Sampai Umar bin Khattab kan sering kita melihat TV itu cerita tuh kisah-kisah beliau. Jadi beliau tidak pernah tidur sebelum semua rakyatnya kenyang. Sampai ada seorang ibu sedang memasak batu yang dikabarkan kepada anaknya itu gandum. Gitu. Si anak terbangun lagi, gimana Bu? Udah matang belum? Sebentar lagi nah. Kok lama ya? Gitu. Lama, ini sintetis nah. Lalu Umar mendengar, lalu aku takut di hadapan Allah akan ditanya tanggung jawab. Maka dia langsung datang ke Baitul Mal mengambil gandum sendiri dan diserahkan dengan tangannya sendiri. Nah, itu pernah terjadi pada masa itu pemimpin yang maka mendapat gelar apa tuh? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Jadi yang memakmurkan orang-orang beriman, gitu. Pemimpin yang memakmurkan itu takmir. Ya, jadi tong masjid wae nya gitu. Takmir masjid. Kudu ambil ke diri-dirinya oke. Takmirkan keluarga Anda. Memakmurkan. Terus sensasi dari ngaji itu, belajar itu, pengalaman itu menjadi berarti. Pengalaman itu menjadi pelajaran, maka orang barat berkata experience is the best teacher kalau Anda mengalaminya betul pada masa lalu dan Anda ingat. Itu ingat itu jadi pelajaran itu. Lalu Anda berhasil merefleksikan diri dengan situasi yang pernah terjadi waktu itu. Oh geningan bahwa orang gitu tuh geningan, oh ternyata begini, ada pelajaran begini. Itu jadi pelajaran masa lalu. Nah, pohon itu jadi pelajaran. Gitu. Benernya pengalaman teh guru kehidupannya. Emang ente ngalaman naon? Teuing teh inget urang mah. Iya. Gitu. Dia ngajarkan pohon itu. Gitu. Tuh kan. Jadi kita ini tadinya kan orang yang haram jadah mencoba sadar untuk hidup beribadah, ternyata kan tuh ada pihak yang menghargai itu. Ternyata itu memang mahal, bro. Karena kebanyakan yang haram jadah ketika sulit bertahan hanya kembali lagi ke haram jadah, ada yang sampai mengakhiri hidup. Bahkan ada yang sampai menjadi ateis. Seperti seorang Abdullah Al-Qusaimi. Seorang ulama besar dibesarkan dengan Islami, seorang profesor, itu fasir juga, tapi ujungnya murtad, gitu. Dan meninggal tahun 96. Nah, itu ada tuh sosok tuh di Mekah Al-Mukarramah, Abdullah Al-Qusaimi. Nah, Anda boleh googling lah, gitu. Boleh tanya Meta juga boleh. Siapakah Abdullah bin Qusaimi? Nah, itu ulama. Bahkan buku-buku yang ditarik oleh pemerintah Arab dengan judul The Lies or Beautiful God. Gitu. Jadi Allah Maha Indah itu bohong. Itu buku nate yang terus ditarik gitu oleh Raja Saud karena khawatir menyesatkan banyak orang. Kata seorang ulama, bro, kalau model kieu mah wajar lah gitu kan. Seorang ulama aja lain jadi ateis. Kunaon? Tidak bertemu sensasi. Maka saya garis bawah itu, sensasi itu penting bro dalam beragama. Kalau enggak Anda akan mundur.
Jadi kalau sensasi itu seperti Anda melihat makanan tapi tidak ada makan, ya kan ngerasa dong nikmatnya. Anda diberi kopi tapi Anda hanya menatap saja. Gak akan dapat anaknya kopi. Dia beramal tapi dia dengar arti. Sehingga tidak bertemu dengan sensasinya amal. Akhirnya akalnya memutuskan, ya nggak ada gunanya. Tuh. Jadi, maka alhamdulillah semua yang hadir di sini, 1, senang, 2, humor, 3, tercerahkan, nambah wawasan, 3, ada keinginan seperti orang besar, dan pengalaman masa lalu ternyata itu jadi anak tangga untuk meraihnya. Gak ada yang sia-sia. Yesterday, don't been sit. Jangan pernah Anda anggap kosong masa lalu Anda. Ngeraih. Paham gak? Nah, Sallallahu Nabi Muhammad. Sehingga dia memperoleh perubahan. Oh. Walaupun ya relatif lah. Ada yang lambat, ada yang cepat, tidak apa-apa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mencatat dalam kitabnya. Berlarilah menuju Allah. Kalau tak sanggup berlari, berjalanlah. Kalau tak sanggup berjalan, merangkaklah. Gitu. Setidaknya kamu tidak diam. Nah, quotes dari Imam Asy-Syafi'i itu direnovasi oleh Bung Hatta. Bung Hatta mencatat dalam bukunya, jika benar kamu cinta, kejarlah. Bukankah iman itu wajib mencintai Allah? Sering kita bahas tuh, orang beriman tuh wajib mencintai Allah. Orang yang menyatakan iman itu wajib mencintai Rasulullah. Orang beriman itu wajib mencintai Al-Quran. Orang beriman itu wajib mencintai agamanya. Nah, tetapi memang kalau tanpa ilmu itu khawatir jadi tidak sampai ke tujuan. Maka kata Bung Hatta, jika benar kamu cinta, maka kejarlah dengan berlari. Kalau kamu tak sanggup berlari karena satu sebab dan lain faktor, maka berjalanlah. Kalau tak sanggup berjalan, setidaknya kamu jalan di tempat. Paling tidak kamu tidak diam. Karena kalau diam, jiwamu akan ditimpa delusi-delusi. Jiwamu akan ditimpa dengan gejolak-gejolak. Karena fitrah kita harus tetap berjalan sampai batas akhir. Maka Allah berfirman, "Fafiru ilallah." Contohnya, saudara. Nah, terlihat ayat kocak. Ya baca, Nis. Jadi 51 gitu. Surah 51 ayat 50. Gerak ya Bang Rofi. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Allah. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, bersegeralah kembali taat kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas darinya untukmu. Nah, itu kabarnya harus segera menuju Allah. Kenapa? Karena waktu kita terbatas.
Berarti apa tuh? Harus bersungguh-sungguh. Harus dimaksimalkan. Nah, maka Allah menyuruh, itu baru kabar tuh. Fi'il amarnya apa? Infiru khifafan wasikola. Maka berberangkatlah. Gitu. Saudara-saudara, Taubah ayat 40 hiji. Coba baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah. Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi pengetahuannya itu dikembalikan kepada kita. Allah tidak menjelaskan supaya apa, agar bagaimana. Tapi in kuntum ta'lamun. Itu pun jika kamu tahu. Berarti kita dituntut untuk mencari tahu. Gimana caranya mencari tahunya? Gimana? Lakukan dulu. Jadi ada ilmu yang harus tahu dulu baru praktek. Ada yang praktek dulu, nanti kamu tahu. Itulah. Kayak kita ngaji nih. Nah, anggaplah karena aktivitas ngaji ini salah satu thalabul ilmi itu amal yang ditetapkan jihad. Jadi kan itu kan wajahidu bi amalihim anfusihim. Jadi infiru khifafan wasikola. Berjihadlah, berangkatlah, berlarilah. Gitu. Baik dengan lapang atau sempit. Tadi tuh Pak Hendra Om Haji juga manusia. Janjian jam 8:30. Jam 8:30 saya lihat aktif 19.44. Wah, ini tidur nih orang. Saya telepon 2 kali nggak diangkat. Saya telepon bojonya. Kasih, assalamualaikum. Nah, kumaha. Aduh, punten ketiduran enggak apa-apa. Mau berangkat nggak? Oh, izin mandi dulu, silakan. Nah, kasihan kan, tunggu. Walaupun dengan sempit, berangkatlah dulu. Zalikum khairul lakum in kuntum. Itu baik bagimu jika kamu tahu. Kalau saya secara pribadi, ya tadi menemukan sensasi. Ternyata kenapa Allah suruh ngaji, Nabi suruh thalabul ilmi agar hatimu senang. Sehingga kita akan tetap bertahan bertuhan. Tetap beriman walaupun keadaan hidup tak sejalan. Oh, gitu. Itu ngono. Jangan stres, bunuh diri ngapain? Kalau kamu bunuh diri, Anda mencuri kerjaan Israel. Itu orang nganggur dong. Tugas. Itu nggak Mang Tams? Nganggur kasihan. Oh, ternyata biar seneng. Terus di situ kamu bisa bercanda yang tidak bisa kamu lakukan di rumahmu. Betul itu. Saya demi Allah di rumah belum pernah kayak gini. Pakai speaker, lelumpangan, kasur gelo. Jangan pernah di rumah sekali, oke? Di sini itu bisa saya lakukan. Udah nggak? Udah nggak Pak? Suka di rumah kayak gini? Enggak ya? Gitu.
bisa canda dengan teman, interaksi. Karena interaksi manusia itu kebutuhan fitrah. Terus tercerahkan. Lihat wajah Ahong pun udah tercerahkan. Saya jadi muncul bertanya nih. Apakah Ahong itu satu rumpun dengan kata alien? Kan Ahong alien. Angel. Terus ternyata ada keinginan ingin seperti orang besar. Ada hasad ingin seperti Nabi. Walaupun seperti pungut merindukan bulan. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Karena burung pungut itu di waktu malam tidur. Gitu. Harusnya kan namun bisa ningali bulan mah buek. Karena buek penting nyilek. Gitu ta. Kalau pungut tidur. Kumaha rupana? Teu apa saya ge burung pungut teu kumaha. Terus menghasilkan pengalaman yang berarti. Kita menjadi punya pengalaman. Ditambah tanpa disadari hidup itu mengalami perubahan yang direspon sensasinya oleh orang lain. Kamu sudah rubah sekarang. Kamu beda. Gitu. Walaupun situasi mendesak, terpepet. Walaupun apa tuh? Hidup sedang dirundung dengan rumit. Ditambah tak punya duit. Kita mah urusan benda baik sulit. Tapi tidak ada alasan untuk bertahan bertuhan. Allah. Ngeri ya? Bener nggak? Allah. Oh ternyata ini paling tidak. Ditambah ngespugupan bertambah wawasan. Itu sensasi. Jadi kalau orang memutuskan untuk murtad, memutuskan menjadi ateis, memutuskan meninggalkan amal-amal soleh, saya curiga orang itu tidak nyampe sensasi itu orang itu. Kenapa? Karena dia orientasinya material. Sementara ini perintah bersifat spiritual. Gitu loh. Paham, Bang? Nah, gitu, Bro. Masya Allah. Salam Nabi Muhammad. San, geus sepatu masih simpen heula atau mikiran sepatu we geus kieu deui atuh. Sepatu mah geus. Mau nyokot tah si Robi geus obeng mah tong dibikiran tenang we. Tadi harapan laci murah paling ngieu obeng ka mana obeng. Aduh hai. Mana aku jadi menang Robi obeng atuh pernah aku sebut. Oh. Gitu. Pak Hendra juga tuh lagi banyak kerjaan, guys gawe wae lah cenah ayo lagi bisa kabur pae sih ngomong fi omongan wae. Kurang nek pae itu kumaha? Kita mau mati nih. Gitu. Gitu sampai Mang Adi pun pertemuan dengan Farhan di cancel. Gitu. Tapi lain Farhan bupati, wali kota lain Farhan orang dia. Lain bapak wali kota orang dia gitu. Tukang kosen gitu. Gitu loh. Asik kan? Asik tuh. Anjing pemajikan mau bisa ngobrol gitu. Oke, karena akan datang hari akhir yang ketika itu tandanya bumi akan bergoncang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, bergoncang itu material bukan? Material itu. Bisa kabayang gua akal, ada orang sering ngalajo. Yang kedua, pada hari itu akan datang asap yang mengepul. Jadi ada asap yang menyelimuti
alam semesta. Nah, sebut dukhon teh ada. Suratan teh. Ya surat dukhon, lain asap rokoknya kade. Lain asap rokok kade. Surat dukhon ayat 10. Surat 44 ayat 10. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas. Jadi jangan sekali-kali memaknai ad-dukhon itu asap rokok ya, jangan. Karena suka ada kan tuh majelis dukhon, ternyata maksakan tuh menang atas dukhon itu sakral diheureukeun, gabah teh. Enggak boleh ya. Jadi jangan yang sakral dibikin propan. Propan itu biasa gitu dalam bahasa filsafat. Jadi sakral dengan propan lawannya. Akan datang dukhon entah wallahu alam. Apakah asap yang seperti kita kenal, apakah itu karena dikarenakan tanah yang meluap, apakah itu dikarenakan awan yang turun, wallahu alam. Tetapi Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim menyatakan bahwa pada hari itu dunia akan diliputi api. Api yang mengepung. Dan pada saat itu laut akan dipanaskan. Sudah tonton, laut dipanaskan. At-Takwir ayat 6. Jadi Al-Quran menghidangkan kabar hari itu sangat mengerikan dalam benak kita. Maka semoga kita tidak termasuk orang yang menyaksikannya. Yo. 81. Minasyaitonirrajim. Wa idzal biharu sujjirat. Allah. Apabila lautan dipanaskan. Kenapa laut dipanaskan? Panas itu akibat sebab. Akibat. Dikarenakan matahari yang mendekat. Matahari yang mendekat, yang panasnya tidak terhingga itu membuat lautan yang seperti bejana yang besar mendidih. Sudah lautnya itu mendidih dikarenakan panas yang teramat sangat, lalu si air itu tumpah ke darat. Baru tsunami saja manusia sudah tidak berdaya, ini panas. Surah apa itu? An-Infitor ayat 3. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujjirat. Allah. Apabila lautan diluapkan. Jadi pernah ke laut nggak? Nah, si air laut itu konsisten nggak tuh? Tidak konsisten. Adakannya sampai di 20 meter, kembali lagi
Ada kalanya 15 meter, balik lagi. Ada kalanya 30 meter, balik lagi. 40 meter, balik lagi. Pasang, balik lagi. Nah ini kalau tsunami kan agak panjang tuh, berkilo-kilo. Balik lagi. Membawa mayat manusia, membawa mobil, membawa bangunan. Material-material tertentu. Nah kalau ini, ku Allah dibuka terkesan si air laut itu ada pagarnya. Dibuka pagarnya begitu set amang teras mung balik deui berjeng panas mendidih coba kumaha sudah dipanaskan lalu tsunami kalau dalam bahasa kita tuh hingga semua dataran itu tertutup dengan air itu dan sangat rasional. Kenapa? Karena dataran hanya sepertiga di lautan. Di luas kene lautan tadi memang daratan. Gitu. Maka si Gana Cibangkon oge baheula laut mah. Mama ngali karang sedikit. Wah, si Gana laut ieu baheula gitu. Langsung mangacing mau buku, mau kieu teh si Upin Ipin dia. Ditemukan si Bangkonon sebuah karang gitu tuh. Padahal meuceun akuarium bener tuh akuarium. Arkeolog beliau. Otak pernah labat ke National Geographic. Anjir. Laut ini dulu nih. Terus. Ngeri nggak? Bahkan pada saat itu gunung saling berbenturan. Surah apa itu? Al-Haqqah 14. 69 14. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Allah. Dan bumi serta gunung-gunung diangkat. Lalu dibenturkan dengan sekali benturan. Allah. Jadi kalau kita membenturkan gunung, nggak mungkin sekali. Kalau kita di hadapan batu yang sebesar Mangnur, dipukul dengan palu, nggak mungkin sekali. Butuh berkali-kali. Tas ayah batu sehingga panur kediuk gitu tau, gedena gitu tau. Kudu belah, mungkin sekali. Ini Allah yang maha besar menampakkan bumi ini remeh untuk menghancurkan gunung yang sedemikian tinggi dan besar hanya sekali benturan. Dak! Hancur semua. Jadi sudah air laut yang mendidih ditambah jalan-jalan ke daratan, ditambah gunungnya diterbangkan lalu dibenturkan dan ditambah lagi pada masa itu matahari dan bulan disatukan. Silaturahmi. Kan selama ini kan begini terus tuh. Matahari tenggelam, muncul bumi. Lama-lama rindu itu. Lan, kata matahari. Ri. I miss you too. Nanti akan dipertemukan sama Allah. Disatukan tuh. Sudah apa tuh? Al-Qiyamah 75 tuh. Al-Qiyamah 75. Hah? Al-Qiyamah ayat 75. Berarti 75. Oh iya. Seberapa? Sarapan ya, sarapan. Salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وجمع الشمس والقمر Allah. serta matahari dan bulan dikumpulkan. Tuh. Jadi peragaan sederhananya, simulasinya apa yang kita kenal dengan peristiwa gerhana. Nah, gerhana itu kan ketika bumi, bulan, matahari sejajar tuh. Sampai Nabi mensunahkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lena kolan dong gak deh. Itu artinya nanti ketemu beneran gitu loh. Ngeri nggak? Dan akhirnya bintang sudah tak terlihat lagi. Karena jatuh semua tuh. Surah Al-Mursalat ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا النجوم طمست Allah. Apabila bintang-bintang dihapuskan cahayanya. Oh. Apabila bintang-bintang dihapuskan. Akhirnya bumi menjadi datar, menjadi hamparan. Surat apa tuh? Surat An-Nisa ayat 42 tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Allah. Pada hari itu orang-orang yang kufur dan mendurhakai Rasul berharap seandainya mereka diratakan dengan tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah. Oh. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sehingga semoga hari itu tidak kita jumpai karena ngeri. Nah, bagaimana kita menjalani hari-hari sampai tiba kita kembali dengan penuh makna? Maka kita butuh secara naluri, butuh common trigger. Apa itu waceng common trigger? Common trigger. Trigger itu apa sih? Nah, pemicu. Pemicu yang secara umum, secara fitrah. Nah, yang pertama, fitrah manusia itu akan menemukan semangat hidup kembali ketika melihat alam. Nature. Pernah dengar back to nature? Nature. Ada orang sumpek inginnya ke gunung. Ada. Nature. Dan di sana dia bertemu sensasi. Ngopi di atas awan. Di mana tuh? Jawa tuh? Dieng. Nah, Dieng. Itu.
ngopi terus awan. Itu ada sensasinya itu. Itu. Yang suka ke alam sana. Ada yang suka ke laut, ada. Itu. Ada yang suka ke balong, ada. Lari main balong. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menemukan sensasi hidup. Ada yang secara naluri ketika bertemu dengan penata hidup ke masjid, ada. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada, silahkan. Harus bertemu ketika ada kegalauan, Anda harus mencari obat waktu itu. Kalau enggak akan bertambah-tambah itu. Sehingga Anda harus kenal diri Anda sendiri. Kalau Anda senang dengan gunung, syukur-syukur punya teman. Kalau enggak ya sendiri aja, nggak apa-apa. Seperti alosnya si El ke gunung wae, Cikuray ke Gunung Puntang di Sopian di gunung. Jarangan mah di gang wae mah sok. Memang fitrah. Sana lah. Gitu. Cuma hati-hati aja. Karena fitrah manusia. Gitu ya, orang dia mah paling cantil. Tangga 1000 gitu loh. Batu kuda gitu. Jadi horstun. Betul. Ada yang bertemu dengan seni, art. Dia lampiaskan dengan melukis. Ada yang dilampiaskan dengan nulis sajak gitu. Ada yang macam-macam lah, bicara dengan art, senian. Gitu. Ada dengan olahraga. Gitu. Ketika datang galau. Maksudnya galau itu sana? Gusti Allah always listening, always understanding. Maka saat kita berkumpul di sebuah tempat, baik itu bertemu dengan teman, kerabat, termasuk di majelis-majelis ilmu, Anda mesti berupaya cari kegembiraan. Nah, karena kalau bicara persoalan hidup, semua orang punya, bro. Di sini kita tertawa bersama, di sini kita merenung bersama, nanti pulang ke rumah di balik dinding akan dibersamai dengan masalah masing-masing. Itu loh. Dan di sana panitia tidak bertanggung jawab. Saat Anda penat, saat Anda galau, saat Anda gelisah, saat Anda dirundung ketakutan, kegelisahan, kira-kira Bapak Prabowo tahu nggak kegelisahan Anda? Kira-kira Gibran ngerti nggak masalah Anda? Kira-kira Deddy Mulyadi ngerti nggak masalah Anda? Siapa yang ngerti dengan urusan Anda? Allah. Sayangnya saat itu Anda nggak nganggap Allah itu ada. Gitu loh. Jadi aya istilah dalam bahasa Sunda mah jeung Jawa, guru sejati. Jadi kalau teacher mah bahasa itu produk barat itu teacher. Kalau mursyid produk Arab. Kalau produk Jawa itu guru sejati. Nah, nanti kita bahas lah itu, ya. Kita bongkar di sini nanti. Itu dengan art. Ada yang dengan musik. Nah, ini gua nih. Gitu, ini gue nih. Gue. Gitu. Jadi kalau gue gitu, sedang ditimpa kegalauan, maka saya cari emosi itu dari musik. Gitu. Itulah. Why did on my way? Suka-suka Anda, bro. Gitu. Anda makhluk bebas. Sayangnya musik ini diharamkan dan itu nggak ada kerjaan. Apa yang oleh Al-Quran dan hadis tidak diharamkan,
jangan mengharam-haramkan. Anda menambah-nambah hukum dalam Islam. Gitu. Rokok ada di Quran nggak? Di hadis? Ya udah. Jangan tambah-tambah. Gitu. Jadi hari ini bikin sumpek sebagian orang mengatasnamakan bid'ah, padahal dia yang bid'ah. Katanya Quran hadis. Udah nggak ada di hadis, udah nggak usah dipermasalahkan. Gitu loh. Oh ini Don. Wah, gue. Gitu. Musik. Kan kalau saya lihat kan kalau Bang John, enggak apa-apa. Senangnya dengan almarhum Didi Kempot. Good father. Gitu. Jadi orkes sakit hati, kan. Gitu. Kalau di sini itu Tamskuy senangnya dengan ini, dengan Mukhlis Alatas. Mukhlis Alatas gitu. Ini bisa mengobati kepenatan hidup walau sesaat. Lumayan, bro. Gitu. Kalau Ustadz Adi mah ya goyang gergaji. Ngeri. Ngeri. Kalau Aldi Bragi itu dengan Rama Aipama. Gitu lah. Terus yang keempat, jadi lakukanlah kreativitas. Kayak demi tunggal kan kali ngaji, foto-foto aja, biarin aja. Itu obat dia stres itu nggak apa-apa, biarin aja. Jangan di komen udah. Minuman galeri, nggak terserah kamu. Kalau minum, delete aja, kenapa susah? Sampai 70, 80, biarin, kasihan dia. Kita ngasih duit gak bisa, udah biarin aja nggak apa-apa. Paling tidak Dani nggak stres, udah gitu aja, udah alhamdulillah bro. Itu. Udah Dan, udah aja itu kreativitas bro. Gitu. Nah, 5. Nah, 5 agar kita dapat menghidupkan kembali saat tadi kegelisahan yang kalau tak tertahan hingga sampai bisa bunuh diri, gitu, dengan memperluas wawasan. Nah, berarti ini baca, nah. Cuma jarang nih. Gitu. Nah, baca pun satu di antara hobi saya tuh. Jadi kalau baca, saya ngomong gini aja. Ngomong. Terus jempling, kalau itu bagi saya buku belum baca itu. Saya kalau baca buku dibacain gini, dilafalkan, dizaharkan, dikomentar sama saya. Oh begitu ya ceritanya. Oh baru tahu. Oh iya oke. Tapi nggak begitu juga. Jadi alat komunikasi itu. Itu bukan dogmatis, boleh Anda cerca juga boleh, Anda kritik juga boleh. Itu. Sayangnya banyak orang berusaha baca, nggak bertemu sensasi baca, akhirnya jadi trauma baca akhirnya. Gitu. Kanal geus keung. Trauma, naon tah? Apa maksudnya tidak bertemu dengan sensasi? Gitu loh. Jadi kenceng aja. Saya ajarin begitu. Oh nih kalau kamu belajar baca diem, mulutmu diem, kamu cuma lihat dan itu mata hatimu yang aktif.
Tapi kalau kamu melafalkan, ya kamu baca, lidahmu mengucapkan, telingamu mendengar, otakmu mikir, banyak perangkatnya, udah inget itu. Oh iya juga, ya iya coba, nggak apa-apa. Oh gitu triknya, iya dong, kyo, sare kayak ujung-ujungnya mah. Oh, Pak Adi gak usah WA juga lah. WA, ya Allah. Tolong. Aduh ya Allah, iya senang. Gak usah WA juga. Jadi seks ini bisa macam-macam ya. Gender pun itu bisa seks. Jadi ada seks itu jenis kelamin, seks pun ada aktivitas seksual, seks pun itu bisa melakukan sesuatu yang lintas gender. Saya di rumah cuci piring, itu seks, itu menceritakan seks itu. Kepada anak artinya cuci piring itu gak mesti oleh ibumu. Gitu. Laki-laki pun gak masalah. Bantu ngisikan bawang, ngisikan wortel, itu kegiatan seks itu. Sehingga dia oleh anak direkam tuh, oh besok-besok kalau aku sudah punya istri, ternyata bukanlah kerjaan perempuan, laki-laki juga nggak apa-apa. Bahkan munculkan koki-koki pun anak laki loh bana tuh, itu seks itu. Itu kono tahun wae pikiran teh, tong ponok pikiran teh. Tapi kesukaan kepada lawan jenis itu terbukti, saya mengalami langsung. Pengalaman mendapatkan semangat belajar. Tapi fase itu udah lewat. SD semangat diajar karena ada si dia. Ngepel kelas semangat. Wah, gitu. Dah yang kata ngargu si eta, getol. Lalu pindah ke SMP, gelisah, aduh, gitu Bang ide, ada yang lebih bagus, semangat lagi. SMA lebih bagus lagi, semangat lagi. Itu terbukti ada gairah. Maka wajar kalau Dani Tunggal selalu bertenaga. Karena ada man behind the gun. Ada sosok yang di belakang itu loh. Yang selalu mantau. Nah, sayangnya setelah sosok itu kita harapkan dengan hadirnya semakin berharga, semakin semangat hidup, langsung gitu bersama atau malah sumpah. Akhirnya status jadi duda. Ternyata si dia itu bukan sumber bahagia. Mohon maaf ya para duda ya. Kenapa duda itu ada? Karena ada janda. Maka gabunglah dengan itu, ada komunitas Ramones namanya itu. Nah, Bang Ramones teh Randa Montok Indonesia. Aduh. Ini menang kartu segala kartu pangrok kayak. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah. Senang nggak? Berhasil ngaji kita berarti kalau senang. Nih terakhir saya ini tersentuh. Nah. Nah ini saya baca ini panjang nih. Terakhir closing nih. Jadi saya merasakan bahwa benar apa yang dikatakan Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa anak dan hartamu itu
adalah fitnah. Tapi pada saat yang sama Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu membuat kamu lengah kepada Allah. Nah, ini saya akan bacakan, ini inspiratif ya. Ini sosok besar tuh, sosok besar tuh. Jadi ngaji ini harapannya muncul gairah ingin seperti orang besar. Siapa orang besar yang akan saya bacakan? Ini Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau keponakan Nabi Muhammad SAW sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW karena menikah dengan siapa tuh? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada anaknya tentang hidup. Kenapa harus dinasihatkan kepada anak tentang hidup? Karena kita akan mati, bro. Anak itu adalah sosok yang membuat kita bisa langgeng di sini. Maka ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan tulang. Tulang. Belang. Sepucuk surat berisi nasihat kepada Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada anaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat itu Sayyidina Hasan muda, sekitar usia 35 sampai 36 tahun. Nah, ini khususan untuk diri saya sendiri ini. Kenapa saya terdorong dengan membacakan ini? Saya merasakan bagaimana sulit dan penatnya membersamai anak. Khususan dalam ketaatan, khususan dalam pengajaran terkait Islam. Nah, surah ini ditulis pada tahun 37 Hijriah setelah perang Siffin. Nah, sebelum surah ini ada di tangan Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali merenung diri. Nah, merenung diri. Jadi ketika itu usia beliau berarti sudah tak muda lagi. Ali merenungkan diri, sebenarnya aku tidak mau memperhatikan orang lain selain diriku sendiri. Jadi di masa tertentu Sayyidina Ali dia merenung dan dia menuliskan dalam sepucuk surat, sebenarnya aku sudah tidak mau lagi memperhatikan orang lain selain diriku sendiri. Namun aku sadar wujudku takkan lama lagi di dunia ini. Tuh. Saya sadar aku akan mati. Saya tidak akan lama lagi hidup di pentas bumi ini. Setelah aku tiada, hanya engkaulah wahai anakku yang akan menjadi tumpuan hidupku. Kau Hasan bin Ali adalah diriku. Maka aku tulis surah ini. Jadi Sayyidina Ali nyaris waktu itu egoisme. Dia sudah tak mau berpikir apapun selain dirinya sendiri. Tetapi dia sadar. Dia ada anak di tengah hidupnya. Dan dialah sosok pengganti setelah dia mati. Nah, maka baik-baiknya dengan anakmu. Engkau adalah diriku. Gindingnya. Iya orang berilmu itu gudangnya ilmu. Nulis. Mau kepikiran nih ke orangnya. Engkau adalah diriku, terimalah nasihatku. Nah, pertama ada 9 poin nih. Wahai anakku, hiduplah dirimu dengan nasihat. Hidupkanlah dirimu dengan nasihat. Tuh, tinggalin. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena di situ kamu dinasihati, tapi tidak merasa dinasihati. Karena lamun dinasihati langsung 3 jam, untuk utah atau tengah lawan, mana naon sih maksudnya? Benar nggak? Jadi kalau bukan sedang ngaji, dinasihati, kebanyakan orang nggak mau nerima. Tapi ketika ngaji, karena banyak orang, dia tidak merasa dinasihati. Karena sensasinya tadi itu. Ada ukhuwah, ada kebersamaan, ada persaudaraan, ada kebahagiaan bersama, dan seterusnya. Jadi, hidupkanlah dirimu dengan nasihat. Padamkanlah nafsumu itu dengan zuhud.
kekuatan dan keyakinan. Nah, artinya kamu akan hidup di satu fase, di umur tertentu, usia tertentu, yang ketika itu ambisimu akan meluap-luap. Cek. Aduh, cik atuh euy. Se. Kan mah atuh pro jeung kontra KDE mah tenang we. Cek. Soal Nabi Muhammad. Kenapa nasihat ini relevan? Karena banyak orang tua yang mengabaikan anaknya sampai dibawa ke barak. Oke, naon teu sanggup ngadidik gitu teh. Benar teu? Kuduna kan benang ku hukum can waktuna, can umurna. Balik ke orang tua teu sanggup. Maka nu ka barak Purwakarta ini ngalobaan daftar orang tuanya. Nah, berarti geus teu sanggup. Orang tua hari ini sudah tidak sanggup menghentikan anaknya cenderung dengan HP, dengan game, cenderung ulin, gak mau belajar, gak mau sholat, hese gitu. Dibawa ke barak. Yang daftarkan tadi. Aldi Bragi, Cimot, bukan ya. Bang Tole. Terangilah hatimu dengan ilmu dan hikmah. Dan selalu ingat kematian dalam segala aktivitasmu. Jangan lupa kau akan mati. We are only gonna die. Jika bertemu kawanmu, tunjukkan padanya aneka petaka yang serba dadakan di dunia. Peringatkan padanya bahwa keburukan akan terjadi pada pergantian siang dan malam. Ingatlah hatimu. Jadi siap-siap akan datang situasi hal yang tak menyenangkan dalam hari-hari kita, baik di waktu siang atau malam. Maka kamu harus selalu siaga. Tiba-tiba hilang sesuatu yang dicintai, hilang barang yang kita sukai, mungkin proyek kita tidak jadi, atau mungkin sesuatu yang dijanjikan tidak datang. Itu akan berpengaruh besar dalam jiwa manusia kalau tidak berhasil mengaitkan dengan Allah. Yang kedua, paparkan dalam benakmu sejarah generasi masa lalu. Jas merah. Jangan lupakan sejarahmu. Ingatkan dalam benakmu tentang orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul. Jelajahi pemukiman dan peninggalan mereka dan renungkan apa yang mereka lakukan. Sana zarah lamain. Jing ngagas kayak itu jing. Datang ke Raudhah, ingat Nabi, datang ke Baki, pemakaman para sahabat, datang ke kuburan kolot orang, jarah, ingat masa lalunya, apa jasa-jasanya, apa yang ditinggalkannya. Oh, terus menurut Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali pernah melakukan hijrah dari kota Madinah ke kota Irak. Hal ini dikarenakan masyarakat Madinah mulai pudar memperhatikan masalah akhirat dan lebih cenderung kepada persoalan dunia. Jadi pada saat Madinah makmur, sejahtera dengan materi, mereka mengabaikan ukhrawi hingga Ali bin Abi Thalib hijrah ke Irak. Karena di sana masyarakatnya masih kental dengan ukhrawi. Tuh, jadi naon lingkungan teh aruh teh. Nah, saat itu Ali semangat sekali untuk mengajak masyarakat Madinah untuk kembali mencintai akhirat, namun mereka mengabaikannya. Tuh. Kita berupaya mengajak teman kita, ternyata susah. Kita mengajak teman kita yang sudah lama nggak datang, ternyata susah juga. Sudahlah, yang ada manfaatkan saja. Toh semuanya akan mati. Ngajak Pak Roy susah, ini banyak urusan, ini banyak alasan susah. Nah sudahlah, nanti juga datang sendiri. Ngajak Ahong susah. Gitu. Proyeknya di mana-mana.
Toh nanti pun akan datang juga. Robi itu mewu susah. Agendanya padat dengan Hercules. Sampai saya dengarnya pun mules. Itulah Pak Robi ya. Pasalnya di zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq di kota Madinah tentram dan lebih mencintai akhirat dibandingkan dunia. Sebaliknya saat kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, masyarakat Madinah mulai berbondong-bondong mencintai dunia dan memiliki harta yang sangat banyak. Tuh, 3. Wahai anakku, janganlah kau beli duniamu dengan akhiratmu. Jangan kau gadaikan. Kenapa? Kamu akan mati. Hindarilah berucap menyangkut apa yang kau tidak ketahui atau berbicara yang bukan urusanmu. Imam Malik rahimahullah didatangi oleh sekelompok orang dari negeri Yaman, datang ke Madinah membawa 100 pertanyaan yang terjawab cuma 5. Selebihnya saya tidak tahu. Jadi Imam Malik itu kalau ditanya hukum yang tidak ada di Quran dan hadis, udah saya tidak tahu. Tapi kalau ulama sekarang maksakan nggak jawab, itu bahaya itu. Akhirnya nama-nama hukum. So, tentang rokok, tentang dangdut, tentang musik, tentang film, tentang gitar, tentang naon. Akhirnya hidup jadi sumpah. Tentang ucapan Natal lah, selamat tahun baru lah, niup lilin. Tapi eueun hadisna teh geus tong dibahas. Gitu. Kumaha lamun ulang tahunna teu make lilin, tapi make obor. Menang teu. Alieur maneh. Nah, hari ini agama dirasakan susah karena banyak istihad-istihad yang dipaksakan baru padahal bukan otoritasnya. Ulama yang ditunjuk negara juga bukan. Jadi para saya akhirnya. Nah, maka saya mengajak jangan ikut-ikutan deh. Sehingga saya nggak suka bicara hukum, takut nanti tanya yang bukan-bukan. Akhirnya terpaksa menjawab sesuatu yang bukan kewajiban, itu dosa bro. Wa antakulu mala ta'lamun, jangan mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Tuh. Sampai si orang itu bertanya, "Oh, Imam Malik jangan main-main. Anda seorang ulama, Anda fuqaha, masa Anda tahu?" Lah kalau udah tahu gimana? Gitu. Ditanya apa? Tentang apa tuh? Bagaimana pendapatmu tentang istawa alal arsy Allah itu? Mengimaninya wajib, bertanyanya bid'ah. Bahkan saya menduga kamu bukan orang yang baik. Tuh. Emang kan diperbincangkan, diperdebatkan, akhirnya teu akur deh itu. Jadi kalau bicara Quran itu jangan bicara tekstual saja. Kalau bicara aras, iya betul ada. Tapi Allah pun min habli warid. Dekat, lebih dekat dari urat nadimu. Allah pun selalu bersamamu. Itu kan kontraproduktif itu. Kita gak akan ngerti. Udah, wallahu alam. Iman titik udah selesai. Dogma itu. Jangan diilmiah-ilmiahkan. Akhirnya pas saya. Ngapain? Bazir itu. Masing-masing tidak bisa membuktikan faktanya. Angel. Tuturane. Paham. Wis damai aja. Anakku, jangan kau telusuri jalan yang enggan engkau menelusurinya. Ikutilah jalan yang pasti. Ketahuilah sesungguhnya berhenti pada kebingungan tersesat lebih baik daripada mengarungi bahaya dalam kesesatan. Namun saya kira kita pasti tahun diteruskan. 4. Wahai anakku, sesungguhnya semua amalan yang aku sukai dari dirimu ialah bertakwa kepada Allah. Gini tanya, aduh orang yang nulis iya terbudak.
Diganti nasihat si Hendrik buat keempat anaknya. Padahal wah Bapak Niron emang temenang. Karena susah untuk membuat nasihat yang lebih baik daripada ini, susah bro. Mengacut kasih ujun ban bandar tulisan surat kita. Gitu. Jadi non cenah. Sesungguhnya amalan yang aku sukai darimu ialah bertakwa kepada Allah, kerjakan hal yang wajib terlebih dahulu, baru kau amalkan semua sunnahnya. Teladani orang-orang soleh dan perluhur dari kerabatmu. 5. Wahai anakku, jadikanlah dirimu neraca atas dirimu dan selainmu. Jadikan neraca. Kita seringkali tidak pernah melihat orang lain, tapi yang kita lihat selalu diri kita sendiri. Cocok atau tidak. Dan itu Anda tidak membaca orang. Tapi Anda membaca idealmu sendiri. Lewat orang lain. Sesuai yang lanjut, enggak ya enggak. Padahal enggak akan ada orang yang persis seperti Anda. Maka kalau itu yang Anda tetapkan dalam dirimu, kamu akan kecewa terus dalam menjalin hubungan. Dalam bergaul, dalam berteman. Karena enggak cocok terus. Enggak akan ada orang seperti kamu yang cuma kamu sendiri. Contoh, misalkan Mang Adi dalam benakna nampel di dia struktur pemikiran teu islami lamun teu isbal. Ningali nu teu isbal langsung diklaim teu sunah. Tuh, akhirnya kan gak harmonis. Gitu. Isbal karena kesombongan. Jadi kesombongannya itu tidak boleh. Dulu orang sombong tuh begitu, panjang ke anak, harus beda budayanya. Kamu di kos kaki, di sepatu di ongkoh, sepatu jangkung jadi si Roni itu, udah Timur Leste sepatu ngetrail apa jangkung tuh kumaha eta? Sombong. Tuh, cintailah kerabatmu, temanmu, sahabatmu dengan seutuhnya, seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Karena kamu tidak mungkin mencapai cita-citamu sendiri. Bergaulah sana. Wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Janganlah kau mengucapkan tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui. Meski pengetahuanmu itu sedikit. Dan jangan kau ucapkan sesuatu yang engkau tidak senang ketika orang lain mengucapkan kepadamu. Jangan menuturkan hal yang kamu kira orang tidak senang. Jangan ngomong itu. Wahai anakku, nafkahkanlah hasil usahamu dan jangan jadi penyimpan untuk orang lain. Jika engkau dibutuhkan, maka berilah hartamu itu karena ia akan jadi bekal bagimu suatu saat nanti. Ketahuilah, penguasa pemberdayaan langit dan bumi mengizinkanmu untuk berdoa dan doamu terjamin dikabulkan. Engkau harus sadar bahwa hidupmu akan berlangsung menuju akhirat. Hidupmu bukan hanya di dunia saja. Aku menunggumu. Harinya kutunggu di sana. 7. Wahai anakku, jangan berharap dengan harapan yang terlalu besar. Muluk-muluk alias tulul amal. Orang yang hebat adalah ia yang mengukur sebuah harapan dengan kemampuannya. Gunakanlah kesempatan, karena sebaik-baik kesempatan ialah yang menasihatimu. Tuh, jadi nasihatnya penting, itu makanan jiwa. Kata Imam As-Syafi'i, kalau kamu bertemu dengan teman yang selalu mengingatkan akhiratmu, peganglah erat-erat, genggamlah tangannya. Kalau kau meninggalkannya, kamu kan sulit mencari penggantinya loh itu. Tapi hari ini karena satu hal lain faktor, banyak satu pertimbangan-pertimbangan, lamun jeung ustad mah tong deket teuing. Sok loba manawi. Gitu. Ngomong geus keung lamun di mana bos? Gitu. Sampai di grup tetangga, yang penting di antara kita tidak boleh ada kata manawi, cokokok surian di grup sebelah. Gunakanlah kesempatan, karena sebaik-baik kesempatan ya yang menasihatimu. Jangan engkau mengandalkan angan-angan kosong, karena angan kosong adalah sikap yang picik.
ketahuilah kecerdasan ialah dia yang memelihara pengalaman dan sebaik-baik pengalaman adalah yang menasihatimu. Tuh. Jadi experience is the best teacher. 8. Janganlah kau mengendarai perdebatan. Tuh. Ia akan menjerumuskanmu. Pertahankanlah jalinan hubungan dengan kerabatmu di saat memutuskan tali silaturahminya kepadamu. Entong daek geus. Jangan berdebat. Kalau ada satu hal teman dengan kita beda pandangan, dia paksa kita debat, udah diam aja. Oh ya siap. Gitunya. Oh ya. Oke. Gending. Oh, siap. Lanjut. Oh, Itu aja, susah amat. Terus, bersikap tulus untuk menasihati sesama, baik itu yang bermanfaat bagimu atau sebaliknya. Padamkan amarahmu, ulurkan tanganmu, dan bersikap lemah lembut. Jika engkau dendam pada kawanmu, beri ia ruang sedikit. Siapa tahu ia akan menjadi penolongmu di satu saat nanti. Dan ingat, jangan mengabaikan hak temanmu dengan berandalkan hubungan baik dengannya. Jika kau abaikan hak temanmu, ia tak mau lagi berteman denganmu. 9. Terakhir ya, berbagilah kebaikan untuk orang lain. Jangan hanya andalkan kebaikan untukmu saja. Hidup di dunia ini dengan genggaman cinta dan kasih sayang pada sesama. Dan curahkan kebaikan kepada mereka. Demikianlah nasihat kepada anakku yang tercinta, Hasan wal Husain. Gitu. Nah, jadi itu satu inspirasi besar malam ini yang mendorong, memotivasi saya secara pribadi, dan itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena waktu pula yang batasi kita sudah jam 23.31 pas. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan, dan kesalahannya itu murni datang dari diri saya sendiri. Semoga Allah memaafkan kita semuanya, dan semoga Allah sebelum wafat anugerahkan hayatan thayyibah. Saat ajal menjemput kita, Allah anugerahkan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian.